Dulu di tahun 70-an, harga tiket kereta api di India termasuk yang paling murah dan berada di bawah standar internasional. Sehingga masyarakat India bisa bepergian jauh dengan kereta api hanya dengan membayar sedikit uang. Dan karena hal ini, kereta api di India itu selalu dipadati penumpang bahkan hingga kelebihan muatan. Jadwal keberangkatan kereta api di India juga sangat padat dan prosedur keselamatan tidak selalu diutamakan. Mungkin kalau kalian ingat di videoku sebelumnya, ada kecelakaan kereta terbesar di India. Nah, hari ini aku akan menceritakan kecelakaan kereta paling tragis di seluruh dunia part 4. Untuk part sebelumnya, seperti biasa, dari channel aku aja ya. Nah, langsung aja tanpa basa-basi, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi, jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian. Langsung saja, mari kita mulai. Pada malam yang tenang tanggal 20 Agustus 1995, suasana di jalur kereta api Delhi Kanpur di Uttar Pradesh, India tampak biasa saja. Namun, di balik kegelapan malam, sebuah tragedi besar sedang menunggu untuk terjadi. Kalindi Express yang berangkat dari Kanpur melaju dengan tenang hingga tiba-tiba seekor nilgai besar melintas di jalur kereta. Tabrakan dengan hewan ini merusak rem Kalindi Express dan membuat kereta berhenti mendadak di tengah jalur. By the way, nilgai ini kalau aku search ya adalah sapi atau kerbau biru yang umum ditemui di India. Sebagaimana yang kita tahu juga, dalam kepercayaan umat Hindu, sapi menjadi hewan yang dianggap suci dan diizinkan untuk berkeliaran bebas dimanapun. Oke, lanjut lagi. Sayangnya, tabrakan dengan nilgai itu menyebabkan rem kereta rusak dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Masinis sempat mengerem keras untuk menghindari sapi tersebut, dan sayangnya meskipun telah mengirim sinyal darurat, namun sinyal tersebut gagal menghentikan kereta yang berangkat di jam selanjutnya di jalur yang sama. Kereta selanjutnya adalah Purushottam Express yang hanya berselang beberapa menit di belakang Kalindi Express. Purushottam Express diketahui berangkat dari Puri dengan mengangkut 1.300 penumpang yang saat itu sebagian besar penumpang tengah tertidur. Kereta Purushottam Express melaju dengan kecepatan penuh tanpa menyadari Kalindi Express yang terhenti di tengah jalur. Hanya beberapa menit kemudian suara gemuruh besar menghantam keheningan malam. Purushottam Express yang datang dengan kecepatan 70 km per jam dari arah Puri tidak sempat berhenti dan menabrak bagian belakang Kalindi Express dengan kekuatan yang dahsyat. Tabrakan itu begitu kuat sehingga menghancurkan 3 gerbong terakhir Kalindi Express dan 2 gerbong serta lokomotif Purushottam Express. Api dan puing-puing berterbangan sementara teriakan minta tolong bergema di malam yang mencekam itu. Penumpang yang terjebak di dalam gerbong yang hancur berusaha keras untuk keluar, namun banyak yang tidak berhasil. Tim penyelamat tiba di lokasi hanya untuk menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Runtuhan kereta berserakan dan korban jiwa berjumlah ratusan orang. Laporan resmi mencatat 358 orang tewas, meskipun beberapa sumber memperkirakan angka ini bisa lebih dari 400 orang. Kebanyakan penumpang yang tewas bahkan tidak sempat bangun dari tidur mereka. Mereka terperangkap dalam jebakan maut yang tidak terduga, dan kecelakaan ini tidak hanya menghancurkan fisik gerbong tapi juga meninggalkan luka mendalam di hati keluarga korban dan masyarakat luas. Tragedi di Firozabad ini menjadi salah satu peringatan keras akan pentingnya keselamatan dan pemeliharaan yang ketat di jalur kereta api, dan juga mengingatkan kita betapa cepatnya sebuah perjalanan biasa bisa berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam. Pada dini hari yang sunyi tanggal 2 Agustus 1999, sebuah tragedi besar mengintai di stasiun kecil Gaisal di distrik Uttar Dinajpur, West Bengal, India. Malam itu, 2 kereta penumpang yang membawa 2.500 orang bertabrakan. 2 kereta ini yaitu kereta Brahmaputra Mail yang menuju Delhi dan Awadh Azam Express yang sedang dalam perjalanan mereka masing-masing. Namun, dalam keheningan malam, sebuah kesalahan fatal dalam manajemen sinyal di stasiun Kishanganj mengarahkan kedua kereta di jalur yang sama. Sekitar pukul 1 dini hari, tabrakan yang mengerikan pun terjadi. Brahmaputra Mail menabrak bagian belakang Awadh Azam Express dengan kecepatan tinggi. Dampaknya sangat dahsyat, mengakibatkan gerbong-gerbong hancur berkeping-keping dan kebakaran hebat yang melahap sisa-sisa gerbong. Api yang berkobar tinggi menciptakan suasana yang mencekam, membuat malam itu menjadi penuh dengan teriakan dan kepanikan. Tim penyelamat yang tiba di lokasi disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Gerbong-gerbong yang hancur dan terbakar berserakan di mana-mana dengan banyak korban terjebak di dalamnya. Jasad-jasad korban kecelakaan kereta api yang telah ditemukan diletakkan berbaris di sisi rel. Beberapa bahkan tanpa anggota badan, yang lain terpotong menjadi 2. Semuanya diangkut menuju kamar mayat di North Bengal Medical College dekat Siliguri untuk diberi nomor dan menunggu untuk diklaim. Tetapi banyak orang mati harus berbaring di bawah terik matahari siang untuk sementara waktu karena menyelamatkan yang terluka adalah prioritas yang utama. Jumlah korban jiwa resmi mencapai 225 orang, namun banyak yang percaya angka sebenarnya lebih tinggi karena banyaknya penumpang yang tidak teridentifikasi. Banyak dari mereka adalah personel militer termasuk anggota Angkatan Darat India, BSF,
KCPF dan CRPF yang melakukan perjalanan dalam kereta tersebut. Penyebab utama dari kecelakaan ini adalah kesalahan dalam pengaturan sinyal dan jalur oleh staf stasiun, terutama oleh asisten manajer stasiun SP Chandra yang mengakui telah mengarahkan Avaat Assam Express ke jalur yang salah. Nah, kesalahan ini menyebabkan tabrakan dengan beberapa putra rel. Setelah kecelakaan, Chandra sempat melarikan diri tetapi kemudian ditangkap di Katihar. Kesalahan sinyal ini terjadi di tengah situasi di mana 3 dari 4 jalur di stasiun Kisangaj sedang dalam perbaikan, sehingga hanya 1 jalur yang digunakan untuk mengelola lalu lintas kereta api yang biasanya melewati 4 jalur. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Pengadilan kemudian menghukum 6 personel layanan kereta api 2 tahun penjara dan denda masing-masing Rp11.500 atau sekitar Rp2,2 juta karena kelalaian tugas mereka. Dan menurutku 2,2 juta itu kecil banget gak sih? Dan para awak kereta api yang divonis adalah asisten kepala stasiun Pahjipara, asisten kepala stasiun Kisangaj, petugas kabin Kisangaj Timur, tugas kabin Pahjipara Timur, dan penjaga Avaat Assam Express dan pointsman dari Kisangaj dan kabinmen Pahjipara yang sudah meninggal saat vonis dijatuhkan. Kecelakaan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Tragedi di Gaisal mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dan pemeliharaan yang ketat dalam operasional kereta api serta betapa pentingnya koordinasi yang baik untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Pada pagi yang dingin tanggal 18 Februari 2003, penduduk kota Daegu di Korea Selatan memulai aktivitas mereka seperti biasa. Di stasiun Jungangno, para penumpang subway bergegas menuju tujuan masing-masing dan tak menyadari bahwa dalam hitungan menit, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Pada pukul 9.53 pagi, seorang pria bernama Kim Dae-han yang pernah mengalami stroke dan kini menderita gangguan mental dan juga diketahui merupakan seorang mantan supir taksi yang kini menjadi pengangguran, menaiki kereta nomor 1079 dengan tas yang berisi 2 karton susu yang sudah diisi bensin. Mr. Kim ini memang berniat mengakhiri hidupnya dengan cara yang dramatis. Saat kereta api sudah sampai di stasiun Daegu Jungganggo, Kim Dae-han berusaha untuk menyalakan korek api yang sudah ia bawa. Saat ia berusaha menyalakan korek api, bensin di dalam karton tersebut tumpah dan percikan koreng menyambar bensin yang tumpah. Dalam sekejap, api menyebar dengan cepat menghanguskan seluruh 6 gerbong kereta. Beberapa menit kemudian, kereta kedua nomor 1080 tiba di stasiun Junggangno dan masinis kereta Choi Sang-yeol menerima peringatan tentang kebakaran dan membuka pintu hanya sebentar sebelum menutupnya kembali untuk mencegah asap beracun masuk. Namun, situasi segera memburuk ketika sistem deteksi kebakaran otomatis mematikan pasokan listrik ke kedua kereta. Tanpa daya, pintu kereta tetap tertutup rapat dan menjebak para penumpang di dalamnya. Di dalam gerbong, suasana berubah menjadi mimpi buruk. Asap tebal dan api yang berkobar membuat banyak penumpang panik dan bingung. Mereka terjebak dalam kegelapan dan udara yang semakin tipis menyebabkan banyak yang mengalami asfiksia. By the way, buat yang belum tahu, asfiksia ini adalah masalah di sistem pernapasan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar oksigen dalam tubuh. Lanjut lagi, meskipun upaya penyelamatan segera dilakukan, kondisi di dalam stasiun sangat berbahaya sehingga petugas pemadam kebakaran tidak dapat segera masuk. Dalam waktu lebih dari 3 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun, kerusakan yang ditinggalkan sangatlah besar. Sebanyak 192 orang tewas dan 151 lainnya terluka. Tragedi ini menjadi insiden pembakaran paling mematikan dalam sejarah Korea Selatan pada masa damai. Banyak korban yang tidak dapat dikenali lagi karena luka bakar yang parah dan memerlukan analisis DNA untuk identifikasi. Salah satu alasan mengapa banyak korban berjatuhan pada peristiwa ini adalah kelalaian manusia. Masinis kereta 1079 Choi Jong-hwan tidak memberitahu bahwa ada kebakaran di kereta sesegera mungkin ke control tower. Dan hal tersebut berimbas kepada kereta 1080 yang memasuki stasiun Jungganggo 4 menit kemudian. Choi Sang-yeol, masinis kereta 1080 mengatakan kepada seluruh penumpang untuk tetap tenang di dalam kereta sambil ia mencoba mengontak control tower meskipun saat itu asap hitam sudah memenuhi gerbong kereta 1080. Akhirnya, Choi Sang-yeol menyuruh seluruh penumpang untuk keluar dari kereta dan menyelamatkan diri. Choi Sang-yeol yang sudah ketakutan saat itu mencabut kunci master kereta dan lari menyelamatkan diri. Hal itu menyebabkan pintu kereta terkunci, aliran listrik dalam gerbong mati, dan keran pemadam api tidak berfungsi. Sehingga banyak penumpang terjebak dan tidak bisa keluar dikarenakan petunjuk untuk membuka pintu saat darurat tidak terlalu jelas dan kondisi kereta sudah gelap juga dipenuhi asap hitam. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya korban jiwa pada kebakaran kereta bawah tanah ini. Nah terus si Pak Kim yang tadi, si Kim Dae-han itu gimana ceritanya? Jadi Pak Kim ini selamat dan dia ditangkap kepolisian atas aksinya yang telah menyebabkan banyak penumpang tewas. Kepada aparat, pria berusia 56 tahun ini mengaku bahwa ia ingin melakukan aksi bunuh diri dan ia memilih melancarkan aksinya di tempat keramaian dengan alasan ia tak ingin mati sendirian. Gila kan?
Nah, setelah api yang dia nyalakan menyebar dengan cepat, alih-alih tetap di kereta dalam upaya bunuh diri, Pak Kim kemudian melarikan diri dari kobaran api di kereta bersama sejumlah penumpang yang lainnya. Aksi bunuh diri itu pun gagal dan hanya dalam waktu 2 menit, api sudah membakar seluruh gerbong yang totalnya ada 6 gerbong. Pak Kim sendiri mengalami kelumpuhan di sebagian anggota tubuhnya karena stroke. Kabarnya ia juga mengalami gangguan jiwa dan dia kemudian diadili dari vonis hukuman penjara seumur hidup. Selain Kim Dae-han, masinis kereta dan asistennya juga dijatuhi hukuman masing-masing 4 dan 5 tahun penjara karena dianggap lalai dan gagal mengevakuasi penumpang. 3 pejabat subway juga dikenai sanksi skors dari pekerjaannya. Lalu Pak Kim Dae-han mendekam di penjara hingga akhir hayatnya. Ia pun meninggal di sel penjara pada Agustus 2004. Pasca tragedi ini, pemerintah Korea Selatan melakukan reformasi besar-besaran terhadap standar keselamatan di sistem subway. Peralatan pemadam kebakaran, sistem penyemprot air, dan pencahayaan darurat dipasang di berbagai stasiun untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Peristiwa ini juga memicu perdebatan nasional tentang pentingnya keselamatan dan kesiapan menghadapi bencana di fasilitas umum. Nah, itu dia mengenai kasus kecelakaan kereta paling mengerikan di seluruh dunia part 4. Kalau kalian mau lihat part-part sebelumnya bisa lihat di channel Naya. Dan gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ada ide untuk next video bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Seret. Dah.